Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fitri. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Artificial Intelligence. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek fake news detector dengan model NLP. Baik, sebelum masuk ke penjelasan demonya, kami akan memperkenalkan masing-masing. Saya Rafli Surya Ramadan. Saya Valentino Wijaya. Saya Tegar Satrio Nugroho. Saya Ananda Rizky. Oke, step yang pertama akan dijelaskan oleh Valentino. Oke, jadi yang pertama itu sebelum kita masukin ke programnya ya, sama kita install dulu dataset Transformer Torch Scrattler-nya itu buat datasetnya, buat AI-nya, buat ngitung-ngitungnya, sama buat ngitung skornya. Lanjut ke library-nya. Ini library-nya ini ada pandas, numpy, RE, dan string. Nah, pandas ini dia nih buat masukin filenya, file CSV gitulah. Nah, numpy ini dia nih buat ngitung. Terus RE sama string ini dia nih buat buang-buang sampah, kayak misalnya tanda petik, koma, dan gitu-gitu, buat kita sebagai user gampang buat nyari informasinya gitu. Lanjut. Nah, sini kita ada datasetnya. Datasetnya ini kita ambil sendiri dari GitHub ya. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada inspection label. Nah, di sini labelnya ini kita nih ngitung sebagai dua, hoax dan valid. Nah, tanda tanya ini apa? Tanda tanya ini buat yang kurang valid lah, kayak kurang pasti ini valid apa hoax, kayak kurang jelas gitulah informasinya. Lanjut. Kemudian ada stopwords. Stopwords di sini adalah fungsinya untuk memuat daftar stopword berbahasa Indonesia. Di sini Indonesia itu memuat bahasa Indonesia maksudnya. Kemudian ada clean text. Clean text ini dia membersihkan dan memastikan bahwa data yang diproses itu berupa teks. Jadi jika ada data yang bukan bertipe string, misalnya bernilai none, maka fungsinya akan mengembalikan string kosong agar tidak menimbulkan error pada saat pemrosesan. Nah, ini hasil outputnya yang tadinya yang masih ada tanda petik atau tanda koma, bersihkan menjadi clean text seperti ini. Oke, lanjut ke bagian X sama dengan DF clean text, Y sama dengan DF label. Ini merupakan menunjukkan hasil proses pengambilan kolom plain text sebagai variabel X, dan kolom label itu dinyatakan sebagai Y yang telah berhasil dilakukan tanpa error. Kemudian jumlah datanya itu ada 4.617 data. Nah, contoh X atau label plain text ini misal mahasiswa ITS membuat pembangkit listrik dari kolam air garam seperti itu. Kemudian contoh Y ini merupakan label. Di sini dinotasikan sebagai 1 yang artinya dia hoax. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Tio Nugroho. Di sini ada before splitting, yaitu untuk membuang data yang labelnya kosong, lalu membagikan data bersih menjadi data latih sebesar 80% dan data uji 20%, dan komposisi hoax dan valid yang seimbang. Lanjut bawah. Nah, di sini tuh print X itu dan X dan Y itu untuk mengecek jumlah data latihan dan data uji coba supaya memastikan fitur X dan label Y ukurannya cocok dan tidak kepotong atau lebih. Dimana kita dilihat di situ X-nya itu 3017 dan tesnya itu 755. Begitu juga dengan Y-nya.
Nah, di sini ada vectorize. Di sini tuh untuk mengubah teks menjadi angka, lalu menerapkan ke data latih dan data uji supaya bisa diproses oleh model. Jadi di sini tuh eh, kata-kata dan ininya diubah jadi angka, dan maksimal angkanya itu adalah 5.000 kata. Selanjutnya dijelaskan oleh Rizky. Oke, di sini ada bagian program untuk ini logistiknya, logistik regression. Ini untuk training ya, melatih model-model klasifikasi yang akan membedakan berita hoax dan berita validnya. Nah, ini kode ini seperti tadi melatih model logistik regression menggunakan data TF-IDF yang tadi dengan penyesuaian agar kelas tidak seimbang dan iterasi cukup sampai model convergentnya. Selanjutnya di sini ada bagian untuk membandingkan prediksi yang hoax dan validnya. Nah, ini kodenya di sini untuk digunakan untuk memprediksi label data uji dan mengevaluasi kinerja model klasifikasi hoaxnya. Nah, program ini memastikan bahwa hasil prediksi memiliki format yang benar. Kemudian memeriksa kesesuaian jumlah data dan akhirnya menghitung akurasi laporan klasifikasi serta kayak confusion matrixnya gitu untuk mengetahui seberapa baik model membedakan berita valid dan hoaxnya. Di situ juga udah ada reportnya, classificationnya. Dan selanjutnya di sini sudah bagian akhirnya, ini adalah inputnya. Kayak kita di sini disuruh masukkan teks berita untuk diprediksi apakah antar itu hoax atau valid. Coba untuk dimasukkan di input. Bentar. Ya. Nah, di situ kelihatan hasilnya di sini hoax. Jadi dari berita di sini diprediksi dari kalimat-kalimatnya dan ini hasilnya adalah hoax. Seperti ini kalimatnya, no. Akibat sering menonton YouTube, balita ini kena sindrom juling. Dan itu hasilnya sebenarnya Digunakan hoax. sebagai hoax. Ya. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penjelasan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.